Meski mendapat kecaman dari negara-negara barat, invasi Rusia ke Ukraina ternyata mendapat dukungan dari banyak negara Afrika. Dukungan itu diungkapkan secara terbuka oleh beberapa tokoh berpengaruh, para pemimpin Afrika, serta tokoh oposisi. Terjadi peningkatan dukungan dari para sosok berpengaruh di bidang sosial di Afrika untuk Kremlin. Ketika citra Rusia di Barat sedang dicabik-cabik oleh perang di Ukraina. Dilansir dari AFP, beberapa pembela Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling vokal adalah Pan-Afrika, pendukung doktrin persatuan Afrika dan anti-imperialisme yang berkembang pada puncak Perang Dingin. Putin ingin mendapatkan negaranya kembali, kata Kemi Seba, seorang Pan-Afrika Prancis Benin pada awal Maret 2022. Dia tidak memiliki darah perbudakan dan penjajahan di tangannya, tambah Seba. Putin bukan Mesias saya, tetapi saya lebih suka dia daripada semua presiden barat dan semua presiden Afrika terkutuk yang berada di bawah jempol oligarki barat. Di Uganda, putra kuat pemimpin veteran Yoweri Museveni, Letnan Jenderal Muhoozi Kainerugaba adalah pendukung kuat Putin lainnya. Mayoritas umat manusia yang bukan kulit putih mendukung pendirian Rusia di Ukraina. Cuitnya di akhir Februari, Putin benar sekali. Banyak negara Afrika menunjukkan dukungan mereka untuk Rusia, atau setidaknya ambivalensi diplomatik mereka pada tahap awal krisis. Pada tanggal 2 Maret, anggota Majelis Umum PBB memberikan suara besar-besaran untuk mengutuk invasi ke Ukraina. Tapi dari 35 negara yang abstain, hampir setengahnya, yakni 16 negara berada di Afrika. Selain itu adalah Eritrea yang memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara 8 negara Afrika lainnya tidak memberikan suara mereka. Umumnya, negara-negara yang abstain adalah rezim otoriter atau negara yang memiliki hubungan historis dengan Rusia, seringkali militer sejak era Soviet, kata Muhammad Tawad, peneliti di Universitas Malmö di Swedia. Simpati untuk Rusia di Afrika berakar pada 1950-an dan 60-an ketika Kremlin mendukung gerakan anti-imperialis dan anti-kolonial dan membantu perang melawan apartheid. Pada rapat umum tanggal 21 Maret yang merupakan peringatan pembantaian Sharpeville di puncak kekuasaan minoritas kulit putih, pemimpin radikal Afrika Selatan Julius Malema menyatakan dukungan. Kami di sini untuk mengatakan kepada NATO, kami di sini untuk mengatakan kepada Amerika, kami tidak bersama Anda, kami bersama Rusia, ungkapnya. No, it doesn't know. A lot of people do not know. Sementara itu, situasi invasi Rusia ke Ukraina masuk hari ke-42, tetapi pasukan Rusia sekarang meninggalkan serangan ke Kiev. Sebagian besar pasukan kini menyelesaikan penarikan mereka dari sekitar ibu kota. Analis di Institute for the Study of War atau ISW meyakini unit Rusia yang mundur dari sekitar Kiev tidak mungkin mendapatkan kembali efektivitas tempur untuk beberapa waktu dan tidak jelas apakah mereka akan dikerahkan kembali. Serangan Rusia ke Ukraina kini mengalihkan fokusnya ke timur Ukraina dengan pihak berwenang di Luhansk dan Donetsk memperingatkan warga sipil harus pergi secepat mungkin. Ada laporan gedung-gedung terbakar di Luhansk setelah penembakan Rusia dengan korban tidak diketahui, sementara 5 orang tewas di Donetsk menurut gubernur. Pasukan Ukraina merebut kembali wilayah yang luas di sekitar Kiev dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Rusia meninggalkan serangan mereka di ibu kota dan mundur melintasi perbatasan ke Belarus dan Rusia Barat. Gambar-gambar di beberapa kota yang dibebaskan di sebelah barat Kiev menunjukkan sejumlah besar kerusakan dan kehancuran baik nyawa dan harta benda. Tuduhan kejahatan perang telah ditujukan kepada pasukan Rusia akibat dampak perang yang ditinggalkan. Pasukan Ukraina juga telah merebut kembali wilayah yang luas di sekitar Chernihiv, sebuah kota penting yang strategis di timur laut Kiev yang terletak di antara ibu kota dan perbatasan Rusia.
Di sebelah utara Chernihiv, tentara Ukraina sedang mencoba membangun kembali kontrol perbatasan negara dengan Rusia menurut ISW. Kemajuan Rusia melambat di selatan. Pasukan Rusia awalnya memperoleh keuntungan pesat di selatan Ukraina. Tujuan utama mereka adalah menciptakan koridor darat antara Crimea yang dianeksasi pada 2014 dan daerah-daerah yang dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia di Donetsk dan Luhansk. Tapi yang menghalangi tujuan itu adalah kota pelabuhan Mariupol yang telah dikepung oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Pasukan Ukraina tetap menguasai pusat kota meskipun Rusia terus maju. Tetapi analis mengatakan tidak jelas berapa lama lagi Ukraina dapat bertahan.